Kali ini saya akan menceritakan film tentang Fall in Love at First Kiss. Oke, langsung saja kita ke alurnya. Karena sebuah insiden dan malah nggak sengaja mereka berciuman. Mereka berciuman di sini bukan saat pesta perpisahan, tapi saat hari pertama masuk SMA dan saat seperti judul filmnya. Xianxin jadi jatuh hati sama Shizu. Kemudian tahu kalau Shizu adalah siswa nomor 1 di sekolahnya di ujian masuk SMA yang menyampaikan pidato di sebuah acara penerimaan. Tapi fakta menyedihkan bahwa adanya strata kelas yang membuat Xianxin nggak bisa interaksi sama Shizu, apalagi di sini. Kelas A itu memiliki bangunan khusus yang dilengkapi sama IQ scanner. Jadi hanya yang ber-IQ tinggi yang bisa masuk di sana. Nilai yang rendah kalau maksa buat masuk bakal kena strum. Shizu bukan hanya nomor 1 di negaranya, tapi nomor 1 di Asia. Waktu berlalu dan mereka sudah di tingkat terakhir melalui lontaran asal Arjin. Xianxin termotivasi memberi surat cinta. Minimal dia bisa jujur sama perasaannya sebelum masa SMA berakhir. Dan penyerahan surat cinta itu tidaklah mudah. Mana bisa Xianxin dengan sembarangan menerobos masuk bangun A. Jadilah ia menyusun rencana dibantu oleh sohib-sohibnya untuk masuk kelas A. Saat kelas A simulasi, dia cuma punya waktu 10 menit buat masuk ke bangunan kelas A. Seperti yang diduga, surat itu mengalami penolakan. Awalnya sih agak lega, karena minimal nggak ada saksi mata. Ternyata ada CCTV, dan menggunakan speaker disebut sebagai siswa yang bolos kelas dan membuang waktu 30 detik Shizu yang berharga. Dan tentu berakhir dengan dikerumuni siswa-siswa yang ingin menghujat. Menuju ke Xianxin yang kedua di mana rumahnya roboh. Di sini beneran kelihatan rumahnya memang udah hancur. Mengambil dari versi asli penyebab karena gempa. Intinya karena masalah konstruksi bangunannya. Pagi harinya dibuka penggalangan dana. Untuk rumah Xianxin ini berakhir dengan ribut sama Shizu. Secara sembrono Xianxin bilang kepada meletakkan namanya di lembaran yang sama dengan nama Shizu. Dia ingin masuk peringkat 100 besar. Dan kemudian setelah ia kembali sadar, ia jadi menyesal dan mau keluar dari sekolah. Xianxin dan ayahnya akhirnya hijrah ke rumah Jihang. Keluarga Mami Jihang menyebut Xianxin hangat dan bilang kalau dari dulu ia ingin punya anak cewek yang romantis dan periang. Lalu muncul ide mau nyomblangin Xianxin sama anak sulungnya, tapi ditolak. Xianxin mencoba move on dengan bakar foto, tapi tidak tega karena fotonya ganteng. Karena ingin berniat membuang selimut dan bantal berdesain foto Shizu, jadi untuk malam ini mau Xianxin pakai dulu. Lalu pas tidur, Xianxin kaget. Bantalnya bersuara. Ternyata itu beneran yang muncul di kamarnya. Akhirnya baru sadar kalau anak sulung keluarga Ji yang ini adalah gebetannya sendiri. Shiyu sempat syok melihat pernak-pernik di kamarnya. Karena dia memang disuruh maminya buat bantu-bantu Xianxin berbenah. Dia jadi pengen berbenah bareng Xianxin dengan membuangnya. Paginya, mereka berangkat bareng naik sepeda, dibantu dengan skenario maksa mami. Tapi akhirnya Xianxin ini diturunkan juga. Plus dijelasin peraturan untuk tidak saling mengenal. Xianxin dapat cara memeras Shizu agar mau membantunya belajar.
Jadi dia punya kesepakatan dengan memanggil Shizu. Pas ngecek buku buat mastiin materi yang dia temui malah penuh coretan namanya. Ada juga hitungan nama buat memastikan apakah mereka berjodoh. Kalau hasilnya 0 artinya mereka nanti nikah. Sama Shizu malah dikoreksi kalau hitungannya ini juga salah. Shizu cukup sabar untuk mengajarnya di persamaan matematika. Dia pakai perumpamaan sehari-hari. Meskipun beberapa kali Xianxing benar bodoh, terus didukung juga sama wajahnya yang gak ketus banget. Pas yang berhasil jawab, dia beneran lega. Saat ujian untuk pertama kalinya, Xianxing ngerjain. Dan untuk pertama kalinya, Ziyong khawatir sesuatu saat ujian pas pengumuman peringkat. Tiba pas festival olahraga. Pas pemanasan lomba estafet, entah kenapa, Afjin dan Ziyong bersaling menjadi lentur. Xianxing memilih menyemangati Afjin. Mami Xianxing juga ikut khawatir, takut anaknya kalau kalah dapetin Xianxing. Makanya dia nyebarin foto waktu Xianxing dan Zizu ketiduran pas belajar bareng karena pemandaatan cerita banyak hal yang terjadi di festival olahraga. Tersebarnya foto tidur saat belajar adu argumen Xianxing dan Zizu yang berakhir dibuka juga aibnya. Lalu cuma di rooftop. Di rooftop, Xianxing bilang mau menyerah sama Zizu. Tapi saat foto tidur tersebar, Zizu tidak mengamuk. Malah suruh nyuci pakaiannya yang secara tidak langsung Zizu sendiri yang membenarkan rumor itu di saat yang lain dan bilang foto itu cuma editan. Ketua fan klubnya sampai pingsan. Tahu kalau itu foto asli. Tiba ujian masuk universitas, Xianxing membuat masalah dengan makanan dan jimat pembuatannya. Inisialnya Ziyu, mirip lah kayak Naoki lainnya. Jatuh dari tangga, pensil patah, sakit perut, dan ini juga langsung direkap sama batal ikut ujian tahap kedua karena nolongin Xianxing. Tapi setelah memutuskan batal ikut ujian buat kuliah di Boston, Zizu jadi membuka diri bahwa selama ini dia gak tertarik buat nerusin perusahaan ayahnya. Sebelum Zizu juga sempat buka obrolan sama Xianxing secara gak langsung, ia cerita kekhawatirannya dan dengan gamblang Xianxing bilang akan selalu berada di sisi Zizu. Lalu memasuki kehidupan di kampus. Zizu yang gak jadi kuliah di Boston akhirnya juga kuliah di Universitas Unan. Cuman karena udah beda rumah, Xianxing jarang ketemu. Hingga akhirnya ia mampir ke tempat kerja part-time Zizu, yaitu di sebuah klinik hewan. Scene berpindah waktu Xianxing curiga antara hubungan Ziyu dengan Sazui, teman kelas A pas SMA. Xianxing akhirnya ngebuntutin kencan mereka dan malah kayak double date. Terus Xianxing nurut aja disuruh berpose sama Ajin dan bikin Ziyu ngeluarin tatapan menusuk. Untuk menghentikan soal cerita legenda menyeramkan, terus akhirnya balas dendam selfie sama Sazui. Pada akhirnya, Xianxing bisa kencan juga sama Zizu. Akhir ke motel. Gara-gara ketinggalan bis terakhir, Xianxing mengira Zizu udah tidur. Terus dia bilang di masa depan, istrimu pasti bahagia kalau kita bersama. Xianxing ketiduran, ternyata Zizu belum tidur dan dia balas, bisakah kutemukan? Zizu tahu orang yang paling mencintainya adalah Xianxing. Setelah itu terjadi masalah di keluarga Jiang. Ayah Jiang sakit dan Zizu terpaksa mundur dari cita-cita buat nyelamatin perusahaan ayahnya. Masalah lainnya yaitu hubungan yang mulai merenggang karena Zizu jadi lengket sama Sawi. Yang Xianxing dan ayahnya pindah rumah. Xianxing mengatakan padanya bahwa dia telah menyerah, tanpa ternyata hanya mengulang ucapannya dulu. Dia menyindir, jadi cintanya Xianxing cuma segitu dan mau menyerah begitu saja. Xianxing mengiyakan karena dia sudah lelah dengan cinta beberapa tahunnya yang bertepuk sebelah tangan. Ketika dia berbalik, Zizu mengatakan, "Aku sayang kamu." Xianxing keluar dari gedung dan berjalan lunglai. Lalu dia berlari kencang sambil menangis histeris.
Adegan pindah rumah yang membuatku rada kesal. Di sini adiknya Shizu nangis. Suatu hari, Xianxing yang masih stalking akun medsos Shizu melihat postingannya yang menari. Dia akan berbicara lagi di sekolah yang sama. Xianxing begitu rindu untuk melihat lagi, sehingga pergi ke sana walaupun ragu-ragu dan melihat Shizu yang sendirian. Ada flashback seperti di awal tadi, bagaimana perlakuan dan sikap Shizu yang tidak ditunjukkan pada Xianxing diiringi lagu yang sangat asik didengar. Lalu film pun tamat. Jeng 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 jeng.